Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan wal ikhwat fillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf tadi agak terlambat karena saya prediksi dekat, walaupun kemarin saya ke sini untuk survei 2 jam karena saya jalan. Jadi awalnya mau minat tinggal di sini jadi nggak jadi karena salah jalan. Ternyata dekat, ya. Dan alhamdulillah di sini banyak asatidz dan juga ustadzat, ikhwan sekalian menjadi hunian atau menghuni atau tinggal di tempat yang cukup representatif, di mana kebanyakan warganya adalah orang-orang yang sudah paham sunnah. Kemudian masjidnya juga strategis dan perumahannya juga Masya Allah, jalannya cukup lebar, luas. Ini tinggal satu yang belum, yaitu apa? Membentuk betul-betul perumahan yang kondusif untuk pendidikan anak-anak kita, untuk kaderisasi generasi ahli sunnati wal jamaah. Dan itu pasti ya, jangan sampai kita itu menghayal yang lain. Pasti ada tantangannya. Karena meski kita itu di dalam hidup ini tidak pernah berpikir untuk cari musuh, tetapi kita itu ditakdirkan untuk selalu dimusuhi. Kenapa? Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Abu Umamah Al-Bahili, seorang sahabat mulia Rasulullah SAW, seorang mukmin itu senantiasa berada di dalam 4 permusuhan. Seorang mukmin itu selalu dihadapkan dengan 4 musuh.
dihadapkan, nggak nyari, namanya aja menghadap. Hadap itu berasal dari kalimat bahasa Arab. Hadap, hadap itu apa? Maju di depan. Yang pertama, orang kafir yang memerangi. Makanya disyariatkan jihad. Bahkan kitab terpanjang di dalam Sahih Bukhari. Setelah sholat itu kita berjihad. Antum udah hatam Sahih Bukhari? Udah? Wah, kok bisa menghabiskan waktu untuk aneh-aneh? Haram ya, antum belum hatam Sahih Bukhari, belum hatam Sahih Muslim, mancing gitu. Ya, itu haram. Ya, karena antum telah merusak umur antum. Imam Al-Bukhari yang sudah hafal kurang lebih 200.000 hadis. Imam Abu Zur'ah Razi yang sudah hatam 200.000 hadis, bahkan belum mengatakan saya hatam 2.200.000 hadis seperti orang menghafalkan surat Al-Ikhlas. Itu nggak pernah mancing. Lagi main catur. Apalagi, apalagi, apa mas? Hah? Main game, ya. Terus apa lagi? Hah? Ya, antum sampaikan aja. Apa lagi? Apa? Hah? Apa? Olahraga bulu tangkis itu olahraga. Jadi orang yang umur 50 ke atas itu harus setiap hari eh, keluar keringat itu 30 menit. Habis makan malam jalan 100 meter. Itu. Karena umur 50 itu, apalagi 60 itu semua turun. Pandangan menurun, pendengaran menurun, ya, daya kekuatan menurun, daerah makan juga menurun. Yang naik cuma 3, triglycerid, asam urat, sama kolesterol. Itu yang naik. Itu pasti. Oke. Intinya kita itu harus betul-betul hati-hati terhadap waktu. Hati-hati terhadap waktu. Summa latus'alunna yawma idin 'anil na'im. Nikmat umum, nikmat itu pertama kali yang ditanyakan oleh Allah, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'il al-'abd. Tidaklah bergeser kaki seorang hamba nanti di hari kiamat sebelum ditanya tentang 4 perkara. Mari kita habiskan untuk menghatamkan tafsir Ibnu Katsir, kalau enggak minimal tafsir As-Sa'di. Kita habiskan untuk menghatamkan Bulughul Maram. Kita habiskan untuk menghatamkan Umdatul Ahkam. Kalau tidak Al-Lu'lu' wal Marjan, kita habiskan waktu kita untuk mengkaji Sahih Bukhari wal Muslim. Gimana? Setuju nggak? Jawabannya nggak jelas. Gimana? Setuju nggak? Apanya? Karena kata Rasulullah, yakhrujud Dajjal. Dajjal itu keluar
fi khiffatin minatin, di dalam kondisi agama itu tipis. Wa idbarin minal ilmi, banyak orang yang berpaling dari ilmu. Mas jangan digedein, bang, biasa itu dulu. Ya, nanti kencang sendiri, tenang aja, pemanasan. Ya. Insya Allah nanti kencangnya setelah berdiri. Jadi seperti ini. Wasu'idatul bayin, dan banyaknya pertikaian. Dari Dajjal itu tidak akan keluar kecuali pada saat tipisnya agama umat, orang banyak berpaling dari ilmu, dan di mana-mana terjadi pertikaian, perpecahan, yang disebut dalam bahasa sekarang itu segregasi. Apa? Keterbelahan sosial. Di rumah tangga aja pecah, famili pecah, organisasi pecah, politik, partai politik pecah, masjid pecah, pondok pecah, sekolah pecah. Itu yang terjadi. Nah, yang kedua kata Imam Al-Bahili, jadi seorang mukmin itu selalu di dalam musuh. Kafir yang memerangi, munafik yang membenci, syaitan yang menggoda, dan mukmin yang hasad. Ini. Jadi kafir yang memerangi, munafik yang membenci, mukmin yang hasad kepadanya, syaitan yang menggodanya. Ini 4. Nah, di antara sekian bentuk permusuhan syaitan, nah ini tema yang kita akan bahas. Di mana sekarang ini banyak terjadi di antara kita, di sekitar kita. Banyaknya kedurhakaan, tetesan-tetesan air mata orang tua sekarang ini banyak mengalir mubazir. Tidak bernilai. Padahal setiap tetesan air mata itu sangat mahal di hadapan Allah. Perhatikan Pak, hadis Rasulullah yang mulia. Pernah ada orang yang telah ditetapkan sebagai tentara perang, otomatis jihad sama Rasulullah. Kemudian ibunya tidak terima. Orangnya menangis. Hal itu disampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya terkena kewajiban perang. Kalau sekarang dengan istilah wajib militer. Lalu saya menangis, tidak terima. Maka kata Rasulullah, pulanglah kembali, bikin dia tersenyum, sebagaimana engkau telah membuat dia menangis. Bagaimana sekarang ini dengan anak yang membuat menangis orang tua dengan maksiat? Ini menangis, membuat menangis orang tuanya, ibunya, dengan satu amal yang paling mulia, yaitu jihad. Dan fadilahnya begitu besar. Rasulullah katakan, al-qatlu fi sabilillah yukaffiru kulla syai'in min ad-din. Terbunuh di medan perang itu menghapus segala sesuatu kecuali utang. Dibatalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nilai begitu besar tetesan-tetesan air mata yang mengalir
dari pelupuk mata sang ibu yang lemah. Bagaimana dengan anak yang membuat orang tuanya menangis karena narkoba? Bagaimana membuat seorang anak membuat ibunya menangis karena hutang sana hutang sini yang tidak dibayar? Bagaimana sekarang ini anak yang membuat menangis orang tuanya dengan permasalahan-permasalahan yang tidak ada? Boros, hidup mubazir, kurang memanage hartanya, sehingga utang sana utang sini. Tidak bisa mengatur perbelanjaan, sehingga ekonominya susah. Bagaimana dia sekarang ini membuat menangis orang tuanya dengan dosa-dosa besar. Nasallallahu. Dan ini sekarang banyak. Saya pernah mendapatkan cerita dari salah satu guru ketika saya tabligh di Jawa Tengah. Saya tidak usah menyebutkan daerahnya secara persis. Ada seorang anak menuntut bapaknya untuk membelikan BlackBerry ketika zaman dulu, BlackBerry. Ya, HP yang Masya Allah. Sementara orang tuanya, subhanallah Pak, hanya seorang yang tukang menurunkan kelapa. Coba bayangkan. Ada lagi yang menuntut untuk membeli motor Scoopy. Terpaksa orang yang dijual sawahnya. Bahkan di daerah dekat kampung saya pernah ada salah seorang anak yang mengalungkan celurit di leher orang tuanya, memaksa untuk menjual tanahnya supaya beli motor. Akhir-akhir ini juga antum temukan di sosmed. Bagaimana sekarang ada anak yang membakar rumah orang tuanya karena permintaannya tidak dikabulkan. Ada yang sekarang ngamuk-ngamuk karena dia minta HP tidak dituruti. Maka kita tidak ingkari dosa itu lahir karena dosa, dan dosa itu melahirkan dosa berikutnya. Dan ketahuilah kedurhakaan itu lahir dan berawal dari keteledoran orang tua di dalam mendidik anak. Makanya ya ikhwan, sekarang ini banyak anak yang berani kepada orang tua, banyak anak yang berani kepada guru. Ini harus kita koreksi bersama-sama. Koreksi secara fundamental. Bukan hanya kita koreksi, kita evaluasi ala sekolah. Kita evaluasi sekarang ini ala akademik. Kita evaluasi ala muhasabah. Ada apa dengan saya? Ada apa dengan kita? Ada apa dengan pendidikan yang sekarang ini Masya Allah? Tingkat akademik berbinar berenten, tetapi tidak menghasilkan akhlak. Tidak menghasilkan output, apalagi outcome yang sekarang ini sesuai dengan konstitusi kita. Menghasilkan lulusan yang beriman, tetapi akhlak. Itu saja sudah untung. Sementara dari sekalian, kata Imam As-Suyuti, pemicu su'ul khatimah itu sangat banyak, tetapi didominasi oleh 4. Yang pertama, durhaka kepada dua orang tua. Coba bayangkan, berarti potensi di sekitar kita orang-orang yang mati su'ul khatimah itu Masya Allah bangsa Amrik. Yang kedua, orang yang menyia-nyiakan sholat. Yang ketiga, orang yang kecanduan khamr, apalagi yang narkoba, dan yang keempat,
orang yang suka melecehkan kehormatan kaum mukminin. Bukankah sekarang ini kita temui hal itu menjadi fenomenal di tengah kita? Ada pernah seorang ulama namanya Haris melihat tetangganya digampar anaknya, digampar Pak. Setelah itu dia datangi, ini orang digampar, orang anaknya kok diam aja. Dia mencoba untuk datang membela sambil melerai. Tapi orang tersebut digambar anaknya, diam 1000 bahasa. Tidak bereaksi sama sekali. Setelah ditegur oleh sang ulama tersebut, kenapa kamu digambar anak kamu diam? Biarkan, kata dia. Dulu saya pernah mempeling bapak saya di tempat ini. Subhanallah. Tidak kurang, tidak lebih. Di tempat inilah dulu saya memukul orang tua saya. Masya Allah. Makanya betul dikata Rasulullah SAW, "Ma min dhanbin asra'u qibatan ma'a ma yadhakhiruhu fil akhir min al-birri wa qati'atir rahim." Tidaklah ada dosa yang paling cepat ditelan di dunia, masih ada simpenan nanti di akhirat, ketimbang melampaui batas dan memutuskan silaturahmi. Dan nomor satu adalah uququl walidain. Ya pemicu, Masya Allah. Oleh karena itu ada sekalian, aku membuat orang itu menangis berhak kepada orang itu bercabang-cabang. Efek domino rakanya itu Masya Allah. Dari arah Su'ul Fatimah iya, dari arah dikuntanin juga iya, dari arah dia itu hidup sial iya, dari arah tidak al-jaza'u min jinsil amal, balasan itu sepadan dengan perbuatan juga iya. Baik. Cukup selesai, kita akhiri. Subhanallahumma wa bihamdika. Pulang ya. Gimana Pak? Ya, benar nih. Gimana? Ini nanti akan rutin nggak? Jangan siap-siap aja mulutnya. Gimana? Kita baca Sahih Muslim. Setahun sekali. Benar. Berapa? Sebulan sekali ya? Ya, oke. Setiap minggu begini aja. Minggu apa Sabtu enak? Jangan-jangan Ahad kondangan. Sabtu ngajak keluar anak istri. Senin kerja. Mana? Habis. Sudah. Insya Allah. Saya itu ingin membaca At-Ta'liq ala Sahih Muslim karya Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin. Cukup bagus, ringkas. Tapi kalau dikaji sebulan sekali mungkin 20 tahun. Ya. Coba. Di antara satu kenikmatan hidup, Pak, kita bisa duduk di majelis. Itu. Makanya ada beberapa syuyukh, orang-orang yang sudah tua, duduk di majelis ilmu. Ya. Antum cek aja di majelisnya Syekh Abdul Razak itu ada orang-orang tua yang mubarak. Karena dia ingin mengambil faedah daripada apa? Dari al-jurus. Idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Jika kamu melewati taman surga, subhanallah. Taman surga, Pak.
yang disebut taman surga di dalam hadis Rasulullah itu cuma dua, Raudhah sama ini. Enggak ada. Enggak ada. Taman surga itu badminton, taman surga itu voli, taman surga itu main sepeda-sepedaan, ya. Itu. Terus taman surga itu mancing, ya. Kata Rasulullah, man sakana al-badiyata jafa, siapa yang tinggal di pelosok maka dia akan kolot. Wa man istada ghafal, siapa yang tukang mancing lalai. Rasulullah enggak larang, tetapi Rasulullah memberikan peringatan. Wa man istada ghafal. Itu, oke? Daripada antum pagi-pagi main HP, chatting sama janda, mendingan baca Sahih. Sahih. Ini ada muka-muka yang ketahuan nih. Oke, ya. Ini kita lanjut. Ikhwas sekalian, sekarang kita angkat satu persatu bentuk-bentuk durhaka. Yang pertama, lihat halaman 3. Membuat keduanya bersedih dan menangis, baik dengan ucapan atau perbuatan atau dengan apapun. Ya. Makanya kalau ada ibu antum atau ayah antum, tapi rata-rata yang menangis itu ibu-ibu, antum jangan bantah, antum jangan reaksi apapun. Sebenar-benarnya antum. Jangan bikin tetesan air mata itu makin mengalir deras. Diam aja. Minta maaf. Sebenar-benarnya antum. Yang kedua, menghardik, na'udzubillah, membentak ayah ibu. Wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karim. Ini Pak. Di sini ada kesantunan berbahasa. Di dalam Al-Quran itu Allah kasih kaidah 7. Yang pertama, qawlan ma'rufah. Qaul itu harus baik. Benar. Qawlan ma'rufah. Qawlan sadida. Qaul karimah. Qaul maysura. Qawlan layyina. Terus yang keenam, qawlan sadida. Yang ketujuh, waduh, enggak apa nih Pak. Qawlan ma'rufa, qawlan sadida, qawlan maysura, qawlan karima, qawlan layyina, qawlan saqila, qawlan. Ayat. Masih ada satu. Qawlan baligha. Makanya Pak, orang itu dikatakan santun berbahasa kalau sudah memenuhi syarat atau memenuhi kriteria 7 tadi. Qaul itu harus ma'ruf. Qaul itu harus sedih. Meskipun benar, qaul itu harus apa? Layyin. Meskipun benar, qaul itu harus karimah, memuliakan. Sehebat-hebatnya anak, setinggi-tingginya status anak, tetap orang tua adalah orang tua, anak tetap anak. Ucapannya itu menghormati. Itu. Makanya Allah berikan ungkapan ini sama, ya, wala tanharhuma wa amma sa'ila fala, wa amma sa'ila fala. Waduh, nih kayaknya wajib, kita wajibkan baca ini, hafal amma yatasa'alun ya, terus aman. Wajib Pak. Antum kalau nggak hafal terus amma, itu menikah itu masih
diragukan. Apalagi punya anak, gitu kan gitu. Itu minimal antum bisa ngajari juz amma ke anak antum, istri antum. Jangan sampai anak antum lebih pintar di dalam hal ini gitu ya. Dalam hal lain oke lah. Wa fi masail har. Artinya jangan kamu usir orang tua kamu seperti usir pengemis. Enggak ada Pak orang yang boleh diusir itu kecuali pengemis. Itu begitu. Wa amma sa'ila fala tanhar. Mengemis adalah boleh. Apalagi orang tua. Bahkan kesebihan tidak bisa baik orang tua. Harus ini itu. Katakan kepada dia. Seandainya orang tua antum hanya punya jasa melahirkan tok, cukup antum wajib berbuat baik. Birrul walidain. Andaikan orang tua antum itu hanya punya jasa melahirkan toh, itu cukup sebagai syarat antum untuk berbuat baik birrul walidain. Apalagi lebih daripada itu. Makanya Pak, saking sakralnya birrul walidain, saking sakralnya orang tua hubungan dengan anak, Allah putuskan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah sejajarkan dengan bakti orang tua dengan bakti Allah. Dan dengan kalimat yang tidak main-main Pak. Wa qada. Qada. Jadi kalau qada itu ibarat mahkamah, sudah diketok palu, sudah diputuskan, sudah ingkrah. Nggak bisa diutak-atik. Wa qada. Makanya dikatakan qada. Banyak di sini di antara para ulama ketika membedakan qada dan qadar. Kalau qadar itu gambarannya seperti arsitek yang sedang membuat desain. Ketika sekarang sudah jadi perumahan, itu namanya qadar. Dan itu dua-duanya di tangan Allah. Allah sekarang ini yang membuat blueprint, ya, maket calon perumahan di Kahuripan. Nanti akan ada ini. Setelah sekarang ini jadi, itu namanya qadar. Itu kalau dibedakan antara qadar dengan qada. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Allah tidak mensejajarkan dengan summa, tetapi Allah mensejajarkan dengan wa, bermakna al-jannah, setara. Berbuat baik kepada Allah dengan berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada Allah dengan tauhid, dan berbakti kepada orang tua dengan birrul walidain disejajarkan. Kenapa ikhwan? Karena Allah menjadi sebab terciptanya kita dan orang tua menjadi sebab wujudnya kita, lahirnya kita di dunia. Selanjutnya yang ketiga, kesal terhadap perintah dan ini kedua orang tua. Diungkapkan dengan kalimat itu Pak, kalimat yang dianggap membuat mantel orang tua. Kesel. Jadi tidak harus dengan kalimat bisa saja bahasa Sunda beda dengan bahasa Padang. Bisa saja bahasa Padang beda lagi dengan bahasa Padang. Kalimat apapun bentuknya yang membuat orang tua itu kesel, sakit hati, maka itu sudah cukup masuk ke dalam kalimat wala fala taqul lahum uffin. Pernahkah masa mengerjitkan dahi, ya, apalagi kesel, ya. Kemudian yang kelima, memandang kedua orang tua dengan tatapan tajam alias menteng. Gak boleh orang tua diperintahkan itu. Masya Allah. Alhamdulillah. Diberi bukan beranjak berangkat. Diberi nasihat bukan mendengar,
Tetapi apa? Menunjukkan kesel, maka mentoin. Ngototin orang tuanya. Na'udzubillah. Ini dulu lahirnya pas ketek loncat-loncat mungkin. Ya. Terus kemudian memerintah kedua orang tua. Masa untuk perintah susah. Orang tua susah di sana itu. Ya. Ada. Tolong ini Pak. Nasihat lurus dari dalam. Dari dalam. Andaikan orang tua antum ikut antum. Tolong, ini ujian berat. Ini cobaan berat. Surga di ambang pintu, tapi neraka juga di ambang pintu. Jangan sekali-kali ibu antum jadikan sebagai pembantu, apalagi pengganti pembantu, dan perintah ini perintah itu. Biarkan, andaikan dia mau nyuci, itu karena hiburan untuk menghilangkan kejenuhan. Andaikan sekarang ini ngomong anak antum alias cucu, karena itu ungkapan sayang seorang kakek nenek. Andaikan sekarang ini dia itu mau bersih-bersih rumah antum, itu bukan berangkat dari keterpaksaan, dia ingin keluar keringat. Jangan perintah antum, apalagi itu merupakan suatu kewajiban harian, tugas. Tidak ada. Tidak ada tugasnya rumah anak. Tidak ada sekarang tugas nyuci pakaian anak. Enggak ada. Mana? Mana SOP-nya? Dari LSU enggak ada. Dari sekolah juga enggak ada. Dari perusahaan enggak ada. Apalagi dari Al-Quran dan Sunnah. Yang ketujuh, mencela makanan. Antum makan. Setidak-tidak sukanya makanan hasil masakan ibu antum, biarkan itu hanya di lidah antum yang tidak kelihatan, di raut muka antum, di mulut antum, apalagi di kalimat antum, biarkan itu tertahan di lidah antum. Tidak membantu kedua orang tua di rumah, seperti membereskan, merapikan rumah, memasak, dan lain. Ada sebagian malah nyuruh-nyuruh. Udah dimasakin susah-susah, ngompat-ngompat makanannya. Nggak dimakan, na'udzubillah. Memalingkan muka ketika orang tua berbicara, tidak mendengar kata-kata mereka dengan baik, atau memotong kata-kata keduanya dan mendustakan keduanya, membantah keduanya. 10. Meremehkan pendapat bapak ibu. Ada sebagian orang yang tidak meminta nasihat kepada orang tua, tidak meminta izin ketika ada urusan penting. Antum mau kerja ke luar negeri, Pak, antum pamit minta pendapat, musyawarah. Bukankah ada suatu kaidah yang indah? Ma khaba man istashar, tidak akan kecewa orang yang musyawarah. Man istahar, dan tidak nyesel orang yang istikharah. Antum mau nikah, minta musyawarah. Antum mau melamar kerja, minta musyawarah. Antum mau sekolah, minta musyawarah. Minimal dianggap pendapatnya, didengar pendapatnya, itu sudah merupakan kebaikan besar. Tidak meminta izin saat masuk rumah atau kamar kepada bapak ibu, memunculkan masalah di depan orang tua, baik masalah dengan istri, ya. Kalau antum punya masalah dengan istri, dengan teman kerja, dengan siapapun, jangan ujuk-ujuk, jangan bermudah-mudah lapor ke orang tua, curhat ke orang tua, apalagi ada tipikal anak mama. Maaf, ciri-ciri anak mama. Satu, gayanya gemulai. Ya, kalau singkatan saya LGBT, laki-laki bergaya tomboy. LGBT. Kalau dia sedang
Ta'aruf sama wanita manapun, pasti yang dibangga-banggakan ibunya. Ibu saya itu masakannya Masya Allah. Pokoknya ibunya. Yang dipuji-puji ibunya, yang dibanggakan ibunya. Bagus. Cuma nanti kalau nikah bermasalah. Yang kedua, tanda anak mama kemana-mana suka bawa makanan kecil hasil buatan mamanya, entah kuenya, entah apanya, bahkan tidak segan-segan. Pernah saya menemukan bawa kantong kecil dikalungin. Padahal dari ibu tuh bawa makanan. Tuh, ini kan buatan ibu saya. Nah, akhwat yang atau ini wanita yang ta'aruf dengan laki-laki model seperti ini, ya harus tegas. Bilang aja, Mas, bapak saya itu, galuknya setengah mati. Langsung antum kenalkan bapak antum. Bapak saya itu, Masya Allah. Nah, kalau ada laki-laki yang nggak tegas, apalagi kemek, kayaknya daun telinganya digunting deh sama bapak gue. Wah, udah kaget. Terus, maaf mas, hobi saya itu nonton Smackdown. Nah, ini insya Allah langsung sembuh gitu ya. Itu. Oke. Memasukkan demokrat ke dalam, Masya Allah ada yang memasukkan narkoba ke dalam rumah orang tuanya. Ada yang memasukkan musik ke dalam rumah orang tuanya. Ada na'udzubillah selingkuh di dalam rumah orang tuanya. Minimal memasukkan pacarnya ke dalam rumahnya. Memasukkan alat-alat media-media yang haram ke dalam rumahnya. Plus melakukan kemungkaran di depan orang tua seperti merokok, mendengarkan musik, tidur saat waktu sholat, mencoreng nama baik orang tuanya dengan melakukan perbuatan buruk di tengah masyarakat, kejahatan di masyarakat, dan ini banyak. Coba bayangkan hadirin sekalian, anak seorang kiai murtad. Pernah saya itu ngurusin seorang akhwat yang kesurupan karena diguna-guna oleh pacarnya Kristen dan sudah masuk Kristen. Dan bahkan sudah kawin, sudah hamil. Jadi ternyata setelah kita usut-usut, dia adalah salah seorang tokoh di daerah sekitar Bekasi. Ya. Makanya Pak, kita itu nggak jamin terhadap anak cucu kita. Sehingga kita harus banyak-banyak berdoa. Minimal jangan sampai antum tinggalkan 6 atau 7 doa. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Kenapa Pak? Rabb asihli tuduri, perbaiki anak cucu karena kita akan begitu. Antum jamin cucu antum yang keempat nanti nggak murtad. Antum jamin Pak, anak cucu kita nanti malah menjadi perusahaan Islam.
Antum paham nggak? Antum sadar nggak? Betapa banyak sekarang ini orang-orang yang mengaku turunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghancurkan agama Rasulullah sendiri. Turunan Rasulullah. Ya soal benar enggaknya itu ya kita harus cek ke database, ya. Nasar kan gitu. Ya kan dia secara pengakuan, Masya Allah, makanya Pak, kita itu harus banyak-banyak ya Allah perbaiki karena nggak ketemu. Kalau ketemu kita jawab, nggak sholat. Kalau ketemu dia sekarang ini, maka kita ingatkan, kita udah ditutur anak cucu kita menjadi musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Assalamualaikum. Makanya antum banyak-banyak doa itu. Dan kita juga bersama-sama, ya, memosisikan kedua orang tua pada posisi yang tidak mengenakkan. Masa orang tua disuruh ganti ronda, Pak, ganti ronda. Coba giliran kondangan mengacil lah. Giliran ronda itu yang dimakanin sama nyamuk loh, kata orang Betawi, ya. Tidak pulang dalam waktu yang lama, membebani keduanya dengan banyak tuntutan. Wasati mementingkan istri daripada anak. Makanya nanti kita langsung aja, nggak usah nanti karena banyak banget nih. Oke, kisah-kisah durhaka ini, Masya Allah ya. Antum baca kisah-kisah durhaka ini, anak cuplik. Asma'i pernah mendapati seorang yang memiliki bapak yang sudah tua. Anak ini durhaka kepada anak, dan anak tersebut namanya Manazil. Sampai orang tuanya keselnya, prihatinnya itu bikin sebuah bait syair. Hubungan rahim antara diriku dengan Manazil membalas dengan balasan seperti hutang yang dia tagih pemiliknya. Karena subhanallah, sama Pak tadi, ya. Setelah itu utusan dari Khalifah Abdul Malik bin Marwan ingin nangkep anak itu, orang tuanya melindungi. Kamu lolos dari belakang rumah, cepat. Subhanallah, akhirnya nggak ketangkap. Di kemudian hari, orang ini disakitin, dipukul oleh anaknya. Orang-orang mengatakan, biarkan, biar. Halis anak dan menzalimiku, mendurhakaiku, dan mengambil uangku pada saat di mana tulang belulangku melemah dan memberatkanku. Aku memilihnya, menambahnya agar dia menambahkan, namun dia tidak bertambah kecuali kepemisan kepadaku. Aku bersumpah, aku mendidiknya dengan berbahagia, namun sesudahku tidak ada orang yang berbahagia dengan anaknya. Hubungan rahim antar diriku dengan Manazil membalas dengan balasan seperti hutang. Durhaka itu hutang, Pak. Allahu Akbar. Nah, ini sebab-sebab durhaka. Untuk lihat halaman 19. Satu, kebodohan, kejahilan. Ya, terutama kebodohan terhadap nas-nas dari Al-Quran dan Sunnah tentang bahaya durhaka. Yang dikatakan oleh Rasulullah ketika ditanya itu, Rasulullah, dosa besar paling besar itu apa? Yang pertama, kamu jadikan tandingan di dalam sesembahan bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, wa utuqul walidain. Durhaka. Nah, masalahnya juga sekarang gini, Pak, kan? Di sekolah-sekolah itu kan pengajaran agama juga minim. Sehingga dengan sendirinya etika ada. Ya. Pendidikan yang buruk. Lihat, pendidikan orang tua, pendidikan di sekolah, bahas. Lingkungan tidak mendukung. Banyak di antara teman-teman yang ada di lingkungannya itu yang durhaka kepada orang tua. So, bagaimana? Kontradiksi, adanya kontradiksi dari anak.
Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Di mana dia mendidik anaknya supaya birrul walidain, supaya taat, ternyata di depan mata anaknya dia sedang durhaka kepada orang tuanya. Kontradiktif. Teman yang buruk ini juga, ya, teman-teman yang buruk ini, Masya Allah, durhaka kepada kedua orang tua. Nah tadi, karena dia durhaka, didurhakai. Karena durhaka itu utang, pasti harus dibayar. Tidak ada ketakwaan saat terjadi perceraian ini. Terus membedakan antara anak satu dengan anak yang lain. Dinu baina usudikum. Mau enaknya sendiri. Ada orang yang memiliki orang tua lanjut atau sakit, dia ingin berlepas diri. Dikasihkan saudara kakaknya yang nganggur, atau dititipkan di pantai jompo, na'udzubillah. Pribadi yang sempit, kepribadian yang apa? Cekak nalar. Atau dalam bahasa sekarang ini PA. PA itu apa? Pendek akal. Makanya kalau ada anak-anak SMA ngeledek temannya, PA lo, itu maksudnya pendek akal, nggak nalar, nggak panjang berpikir. Minimnya bantuan orang tua kepada anak-anak untuk berbakti, tidak ada pendidikan, tidak ada dorongan, tidak ada penekanan. Bukannya perilaku istri. Nah ini kadang-kadang ada suami yang durhaka itu karena provokasi dari istrinya. Masa sih mas kita diam aja, nggak minta warisan? Udah. Gimana sih mas? Apa sih kata tetangga kita? Ibu kamu seperti itu. Kita ini sudah mulai. Tuh. Dan kita sudah ngaji. Masa orang tua kamu tahlilan begitu terus didiemin aja, gitu ya? Sehingga lahirnya dia terjahat, yang bagus, ya, lembut, kecil, pasti dan akan membesar. Makanya Pak, jangan sekali-kali bagi istri yang ingin awet rumah tangganya untuk menyentuh 3 hal. Nih, ini ada ibu-ibu enggak nih? Ada. Tolong ibu-ibu dengerin gue. Nah, janganlah seorang yang berharap rumah tangganya sakinah, rumah tangganya awet langgeng, melakukan salah satu, jangankan 3-tiganya, salah satu di antara 3. 1, membicarakan keluarga suaminya. Ada yang dia ngomong aja Pak, itu saja sudah menimbulkan masalah. Biarkan yang komen suami, biarkan sekarang ini yang ini itu suami. Kalau nanti seorang istri dimintai masukan pendapat baik, jangan nyolot. Mas, ibu kamu, mas, bapak kamu, mas, adik kamu, mas, paman kamu, kakak kamu, sekampung aja deh sekalian. Ada yang masalah suami istri tengkar gara-gara perbedaan dalam masalah memasukkan anak. Udah gini aja mas, kalau anak ini dipaksa masuk pesantren, saya nggak mau tanggung jawab, goblok sama kayak mbahnya. Anda mau kan gitu loh. Itu dasar lo, Pak, salah paham tengkar. Gini aja, kalau ngomong sama saya, nggak mau tanggung jawab. Memang sekampung kamu itu lulusan SMP aja udah bagus, sekampung kena itu. Ini suaminya balas ya, betul. Makanya kadang-kadang Pak, permasalahan rumah tangga itu tidak bisa diselesaikan bukan karena besarnya masalah, bukan sekarang rumitnya permasalahan, tapi etika di dalam menyelesaikan itu tidak ada. Etika masalahnya. Mana ada sih masalah rumah tangga yang tidak bisa diselesaikan? Kadang meruncing, kadang sekarang ini menjadi rumit karena masalah etika. Etika komunikasi nggak ada,
etika di dalam menyampaikan pendapat nggak ada, etika di dalam memberikan masukan tidak ada, bahkan etika di dalam masalah-masalah menyikapi. Masalah kecil jadi besar kok kalau menyikapinya itu salah. Contoh masalah utang, contoh masalah kerendahan. Ada subhanallah suami istri berangkat kondangan balik. Kenapa? Karena kepala suami dikeplang helm. Dikepelangkan. Itu tak ceritanya. Jadi kritik-kritikan. Mas, lo kondangan pakai pakaian begini? Ya? Pantasnya di mana, Mas? Lo juga ikut pakai pakaian. Itu coba mendingan di kondangan siang. Kalau malam, dari sini ketemu. Undangan saja. Belajar di kondangan. Etika. Ibu, suami dikatakan istri dikatakan kayak coklat. Itu kan. Udah hitam pakaian coklat. Lo mesti kondangan siang. Maaf. Susah nyari lo. Karena udah gelap. Ini berlaku istri. Nah yang kedua, jangan coba membongkar privasi suami. Hatta termasuk kepada orang tua, Pak. Apalagi mertua. Pernah ada terjadi perceraian di Kuwait. Karena itu suaminya, istrinya ini kolokan. Ya mungkin masih muda dan pengantin muda. Dan selalu permintaan itu wajib dikabulkan. Karena ada sebagian watak perempuan itu, kalau sudah diomongin itu kayaknya janji, ditagih terus. Akhirnya, dia ketika itu minta uang untuk membeli kado temannya yang mau menikah. Ternyata setelah nggak jadi. Karena apa? Karena si suaminya itu mengetahui bahwa ini kondangannya nggak bagus. Awam. Nanti ikhtilat macam-macam. Akhirnya apa? Akhirnya si istri minta uang ke orang tuanya. Suaminya merasa tersinggung. Gengsi banget. Emang gue nggak bisa membeli kayak gitu? Harus mertua saya terjun. Emang beli KPR? Bisa beli kado aja mertua turun tangan, kesinggung dia, pulang dikunci. Itu, loh kan? Kayak itu. Jangan sekali. Yang ketiga, jangan merendahkan profesi suami. Saya ulangi lagi, kalau bisa ini ditulis di figura yang gede. Pakai tintanya, nggak usah emas. Syukur-syukur bikin banner. Jangan membicarakan keluarga suami. Jangan membongkar privasi suami. Jangan merendahkan profesi suami. Ya, aman. Itu. Mendingan mana, Mas? Jadi masyarakat sampah dengan raja judi. Mana yang lebih bagus? Raja, tapi judi. Nah, itu. Mending masyarakat yang penting bukan sampah masyarakat. Apa bedanya? Masyarakat sampah adalah masyarakat yang mengolah sampah sehingga menjadi kaya. Banyak tuh orang kaya raya yang menggeluti sampah, yang mengolah sampah, yang apa? Merawat sampah. Itu namanya masyarakat sampah. Kan kalau masyarakat petani karena mengelola pertanian, masyarakat kebun karena mengelola perkebunan, masyarakat apa lagi? Masyarakat masyarakat nelayan. Ini masyarakat sampah karena mengelola sampah, bukan sampah masyarakat. Jadi seperti itu, bahkan harus didukung. Bahkan Masya Allah, salafina soleh ini Pak, ibunya ketika sekarang suaminya pergi,
untuk kerja sambil dipeluk, sambil dicium, melepas. Ya. Sekarang kita panggil siapa? Abu Abdullah ke Abu Bulat. Mas, saya masih tahan perihnya lapar, tapi aku tidak tahan perihnya neraka. Jangan dibalik, Mas, neraka mah gampang ya. Udah Mas, kalau ada kesempatan korupsi, jangan dilewatkan Mas. Nggak bermanfaat. Jabat ini cuma 3 tahun Mas, jabatan-jabatan yang begini ini Mas. Udahlah, ya ideal banget nggak zaman Mas sekarang, aduh. Apalagi sok santri, aduh nggak makan Mas. Nah itu, yang haram aja susah, ya kan Mas? Apalagi yang halal, terus gimana? Jadi, itu kan ya. Nah ini udah antum koro aja udah. Daripada sekarang rohani antum mati, privasi antum mati, kehormatan antum mati. Mendingan sekarang ini jasmani. Dan bahkan Pak, kejahatan, korupsi terutama, itu dipicu faktornya oleh keluarga, terutama istri. Kadang-kadang kita temukan itu koruptor itu Pak, maaf. Bajunya itu aja, nggak keren banget. Terus pertanyaannya, korupsi 6 miliar untuk apa kan gitu. Udah tua, makan pun cukup, kebanyakan kolesterol, jalan-jalan juga udah gemeter, paling lebih binatang, itu pun kalau diterkam ketek, pasti ketinggalan dia. Coba, dia masih korupsi, kenapa? Ternyata karena anak, karena cucu, karena istri. Istri, lihat aja, kejahatan-kejahatan yang sekarang ini tampil di permukaan sosmed, istri selalu ada di belakang. Entah dia hidup boros, entah dia glamor, entah sekarang ini dia hidup hedon. Lebih daripada hedon, apa Mas? Di atas hedon apa? Hedon, kalau hidup yang serba telanjang, apa namanya? Aduh, antum ini tahunya apa? Megang HP sering, ngedownload Google juga ada Pak. Masya Allah. Bukan, nudisme itu gaya yang serba telanjang. Tapi sudah pakaiannya itu nggak 1,5 meter, pakaian gaya 15 juta. Tipis pun sudah, jangankan kena angin di bagian pas. Makanya lucu kalau sekarang digalakkan kemana-mana anti pemerkosaan. Nah gaya pakaian wanita aja siap diperkosa. Coba mikirnya, kucing sekarang ini dikebukin sana sini, dimarahin sana sini. Dasar kucing ini gratis banget, gratis banget. Tapi ikannya dibuka. Dibukanya nggak main-main, diangkut, di Metro Mini. Coba ikan bandeng yang kita bawa beli dibuka dia. Coba di Metro Mini, di pasar-pasar. Nah, apalagi kadang-kadang yang kurang pemahamannya itu, yang paling konslet itu ketika beli sayur, tukang sayurnya di depan rumah, itu kan kaum ibu-ibu dengan mudah keluar dengan pakaian apa aja. Coba bayangkan, ada yang cuma pakai pakaian apa tuh? Pakaian dalaman rumah, keluar beli apa? Sayur. Itu kan sayur yang cengar-cengir terus. Betul, Pak? Ya, oke. Baik, insya Allah sekarang kita buka tanya jawab. Tafadhol. Definisi berbakti dan adab-adab yang patut dijaga di hadapan orang tua nih. Adab-adab mentaati kedua orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua, menyayangi, mengasihi kedua orang tua, tidak menghardik orang tua, mendengarkan kata-kata orang tua, berbahagia menerima perintah orang tua, senang banget, labbaik. Kalau bisa kita ketika diperintah labbaik wa sa'daik,
tidak alot, memperlihatkan wajah ceria di depan orang tua, berusaha mendapatkan kasih sayang dan cinta kedua orang tua, duduk dengan sopan di depan orang tua, ya, jangan malang kerik, jangan sekarang ini orang tua di bawah, antum petentang-petenteng, nangkring di atas kursi, tidak mengungkit-ungkit kebaikan kepada orang tua. Pak, dulu bapak kalau nggak anak dia tuh di rumah sakit tahu nggak mati loh. Itu naudzubillah. Subhanallah, nyadar, sungguh sadar. Sebab anta wa malu kalian, dirimu sama hartamu itu milik orang tua. Antum mengajari saat-saat paling krusial, nyadar dong, bersyukur. Ada yang bawa ke rumah sakit, ada yang biaya, udah bersyukur enggak, berterima kasih enggak. Sekarang malah begini. Coba kalau belum bawa rumah sakit dulu, gimana nasib bapak? Masya Allah, itu mendahulukan hak ibu. Ya, karena di sana ada 3 kali. Umuka, kenapa? Karena ibu memiliki 3 hak: hamil, hak menyusui, hak apa? Melahirkan. Terus membantu orang tua, tidak mengganggu orang tua, tidak bertengkar dan tidak membantah orang tua, menjawab panggilan kedua orang tua, mendidik anak-anak untuk berbakti, mendamaikan. Jadi anak-anaknya dimotivasi untuk baik kepada bapaknya, mbahnya, mendamaikan hubungan kedua orang tua. Apalagi orang tuanya punya masalah, entah dengan temannya, entah dengan koleganya, entah dengan tetangganya, atau mungkin antar orang tua, ibu bapak sedang keras, meminta izin saat tidak masuk, mengingatkan kedua orang tua, meminta pendapat dan persetujuan, menjaga nama baik orang tua, jangan dicemarkan, tidak mencela dan menyalahkan kedua orang tua, melakukan apa yang membuat kedua orang tua bahagia, memahami tabiat kedua orang tua. Kalau orang tua antum itu orangnya keras, antum harus bersikap. Bagaimana ngadepi orang keras, bagaimana ngadepi orang pendiam, bagaimana menghadapi orang cewek, itu antum yang harus memahami, bukan orang tua yang disuruh memahami. Memahami tabiat, banyak mendoakan, memohon ampunan, jangan didoakan dulu, karena masalah dunia, warisan dapat segera, jangan. Berbakti kepada kedua orang tua sudah wafat, nah ini Pak, memperbaiki hubungan silaturahmi dengan familinya, dengan temannya, menjaga perjanjiannya, meneruskan kebaikannya. Kalau orang tua dulu antum menjadi pengurus masjid, lanjutkan. Punya dulu yatim piatu, lanjutkan. Punya panti, ya jempol, yatim piatu, teruskan. Punya kebaikan, sambung itu. Jangan diputus, karena itu jariah untuk orang tua antum. Nah, di sini ada yang membantu berbakti ya Pak ya, memohon pertolongan kepada Allah, ya Allah, kuatkan saya untuk birrul walidain, terutama yang diuji sekarang orang tua lagi perempuan ikut antum. Apalagi yang sudah tua harus nyebetin, Masya Allah. Mengingat keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, mengingat jasa kedua orang tua. Jadi kalau antum agak sedikit aneh-aneh, ingat jasa orang tua. Melatih diri untuk berbakti. Kalau sekarang gagal, besok lagi kita latih. Kalau kemarin baik, kita perbaiki lagi. Ya Allah, anak kemarin atau tahun lalu, atau itu kurang perhatian, kirim uang. Sekarang berbeda. Jangan sampai jatah istri antum lebih banyak daripada jatah orang tua antum. Suami nafkah, oke, relatif. Bertakwa kepada Allah saat terjadi talak. Kedua orang tua yang soleh saling berwasiat, mengajak untuk berbakti, membantu anak-anak untuk berbakti. Hendaknya anak memposisikan diri pada posisi orang tua. Andaikan aku jadi orang tua, Masya Allah. Coba, aku nanti kalau punya anak gimana? Gitu loh. Membaca kisah-kisah orang yang berbakti dan kisah-kisah orang yang durhaka. Merasakan bagaimana bahagianya kedua orang tua manakala anak berbakti dan merasakan sakit hati orang tua bila anak itu durhaka. Itu antum renungkan. Insya Allah akan dapat menolong, membantu antum birrul walidain. Nah, ini antara istri dan orang tua.
Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.